Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi naro di sini para ulama mengatakan jagalah keluarga dan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Secara eksplisit memang api neraka. Tapi bagaimana kemudian kesengsaraan, wabah penyakit, kemudian corona pada saat ini itu juga adalah dalam segi kontekstualnya bermakna demikian. Saat ini kan pemerintah sangat menganjurkan untuk kita semua untuk lockdown. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang lockdown dan peniadaan sholat jamaah? Sedangkan kita mengetahui bahwa di zaman Rasulullah saja, bahwa tatkala kondisi perang pun Rasulullah masih sangat menganjurkan sholat jamaah. Nah, gimana pendapat Abang tentang hal ini? Baik. Memang ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan ad-dururi tajlabul taysir. Jadi darurat itu akan mendatangkan sebuah kemudahan. Artinya apa? Dalam situasi kita ini bukan sedang berperang dengan musuh secara fisik, tapi kita berperang melawan corona yang tidak bisa terlihat, tidak bisa nampak, sehingga ini juga perlu dinamakan jihad atau perang. Sebab kita ini berperang untuk melawan penyebaran corona atau virus. Itu salah satunya juga adalah beribadah. Itu adalah juga jihad. Bukan kita melawan musuh saja, musuh secara arti fisik ya. Ada musuh di depan, kemudian kita melawan mereka, tidak. Tapi melawan corona ini juga adalah merupakan jihad untuk mempertahankan jiwa kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam maqasidus syariah jelas di sana, yaitu pertama hifzuddin, yang kedua hifzul akal, hifzul nafas, hifzul nasab atau hizbun nasal, sama hizbul mal. Nah, namun pada kondisi seperti ini maka ada namanya ad-dururi itu atau kaidah darurat itu sangat diutamakan. Ada sebuah kisah dulu pada zaman sahabat, ada sahabat Rasul SAW yang disiksa oleh kafir Quraisy untuk mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Hubal, Lata, Uzza, dan lain-lain. Nah, namun apa yang terjadi? Maka untuk melindungi nyawanya, dia mengakui secara lisan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Lata, Uzza, dan seterusnya. Nah, akhirnya para sahabat yang lain mendengarkan. Apa katanya? Ada sahabat kita yang bersaksi yang murtad, katanya. Kenapa bisa demikian, kata Rasul SAW? Dia disiksa. Apa jawab Rasul SAW? Idza ta'arada baina hifziddin wa hifzin nafas fataqdimuhu hifzin nafas. Kama qala Rasul SAW. Kalau ada misalnya peristiwa yang bersamaan antara menjaga agama dan menjaga nyawa atau menjaga kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita, maka utamakanlah mendahulukan keselamatan kehidupan, menghidupkan nyawa kita. Sebab kalau kita sudah selamat, maka yang lain pun juga akan tertata dengan rapi berdasarkan hierarkis kehidupan. Kalau kita sudah meninggal misalnya, maka terputuslah ibadah-ibadah yang lain. Kita tidak dapat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, sehingga dalam kondisi inilah kemudian para sahabat mengatakan, dari sana kaidah hifzul an-nafas itu secara ketika darurat itu harus didahulukan dibanding hifzi. Nah, fenomena inilah kemudian oleh para ulama, jumhur ulama di MUI maupun jumhur ulama Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon maupun Muhammadiyah mengeluarkan instruksi kepada semua jamaahnya, kepada Nahdiyin yang ada di Indonesia untuk tidak sholat berjamaah dulu. Nah, dengan apa? Tidak secara berkumpul dulu, boleh dengan keluarga, gitu kan. Sampai ada seorang mufti mengatakan bahwa, mufti Mesir, saya baca di jurnal tadi pagi, mengatakan sholat berjamaah di masjid kalau dia mendatangkan mudharah yang lebih besar saat ini, maka lebih baik kita sholat di rumah dengan keluarga yang sudah negatif terkena corona, gitu kan. Malah akan sama nilai ibadah kita dengan beribadah di masjid ketimbang ada durorahnya dengan di rumah. Itu katanya seorang mufti yang dari Mesir. Nah, seperti itu.